Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran kimia di kelas 11 kurikulum 2013, yaitu mengenai arah pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi judul babnya itu kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia itu ada dua bagian. Bagian pertama itu yang seperti ini, yaitu teori. Bagian keduanya itu mengenai menghitung, gitu ya. Nah, satu soal sudah dipilihkan. Sebelum itu kita mau buat catatan terlebih dahulu, ya. Oke, kita buat catatan di kertas yang berbeda. Nah, mari kita buat. Nah, catatannya itu begini ya, mengenai arah pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi pertama-tama, misalnya ini ada persamaan reaksi nih, A ditambah B menjadi C, bolak-balik gitu ya, tambah D, gitu ya. Lalu mereka misalnya ya punya koefisien gitu, jadi P, Q, R, angka-angka gitu di depan S, gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah begini. Yang pertama, laju yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ya. Itu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu maksudnya kepekatan gitu ya, ditambahkan zatnya misalnya gitu ya. Nah, kalau di kimia itu biasanya konsentrasi itu molar gitu ya, M besar gitu ya. Nah, oh ya, ini sebenarnya konsep ini adalah dari Bapak ini. Nah, cuma ini bacanya bagaimana ya? Ini bahasa Prancis ya. Yang menguasai bahasa Prancis bisa membacanya ya. Nah, itu. Nah, dia penemuannya yang ini ya. Topik ini konsentrasi. Nah, ya kalau konsentrasi, nah dia ngomong apa begitu ya. Nah, jadi ceritanya gini. Supaya gampangnya ya gini, kalau untuk konsentrasi anggap pipa U. Nah, dia sih nggak bilang gitu, ini supaya mudah saja, anggap pipa U. Jadi yang ini nih dianggap di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah gitu ya. Nah itu misalnya begini, ini begini. Kalau kita isi cairan ya rata kan ya, rata, asal ditaruh di tempat yang datar gitu ya. Nah misalnya nih ya, jadi yang kiri itu A tambah B, A dan B, yang di kanan tuh C sama D. Nah misalnya diperintahinnya gini, bagaimana kalau A diperbesar, konsentrasi A diperbesar gitu. Jadi maksudnya konsentrasi A diperbesar itu berarti A nya ditambah gitu ya. Jadi misal itu anggapannya ya seperti sebelah kiri ditambah. Nah masukin zatnya ke sebelah kiri. Nah kalau itu kita tambah di sebelah kiri ya, pasti ya otomatis dia nggak akan membiarkan dia lebih tinggi, dia lebih rendah. Nah jadi nanti dia tuh jalan-jalan semua ke sini nih, ayo kita ratakan, nah gitu. Akhirnya jadi seimbang lagi. Nah jadi logikanya gitu. Jadi ini arah pergeserannya itu ke kanan. Bagaimana sampai di sini? Bisa ya? Nah tapi jangan lupa yang untuk kesetimbangan itu, kesetimbangan ya, kesetimbangan itu ada juga yang bilangnya lambangnya K, ada yang juga lambangnya KC, boleh. Itu yang diperhatikan itu fasenya itu yang aqueous ya dengan gas gitu. Kalau liquid enggak. Liquid itu berarti bukan cairan kimia itu, misalnya air yang liquid gitu ya, yang L fasenya gitu ya, murni. Lalu misalnya ada lagi solid nggak ikutan. Kenapa begitu? Nah ini logikanya gini, solid itu kan batu. Ya, coba cemplung batu sini, masa batunya bisa sampai sana? Ya paling mentok di sini, kira-kira gitu ya. Gimana sampai sini? Ya, ini A tambah B, ya yang di kirinya tuh. Ini yang A tambah B, sebelah sini yang C tambah D. Kita coba ya. Oke, misalnya B diperkecil, apa yang terjadi? Jadi B itu kan ada di kiri ya. Jadi seolah-olah dari kiri diambil nih, terus dibuang. Nah, dia kan jadi pendek. Permukaannya jadi lebih sedikit. Nah, pasti yang di sana otomatis ya. Ayo kita ratakan.
ayo kita ke sana. Nah, cairan-cairannya pada bergerak ke sini nih, supaya dia rata lagi. Ya, kesetimbangannya jadi lebih pendek ya. Nah, itu logikanya gitu. Jadi kesetimbangannya bergeser ke kiri. Nah, ini sebenarnya Bapak Catalia itu nggak mengatakan ini gitu ya. Ada kalimat-kalimat bagusnya. Ini cuma mempermudah saja. Lagi-lagi ya. Nih, bagaimana kalau C diperbesar? C itu kan ada di kanan. Jadi sama aja ya, kita cemplungin sesuatu ke kanan. Oh, ini ya. Cemplung sini gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Yang ini lebih tinggi ya? Nggak bakalan ini lebih tinggi, ini lebih rendah terus begitu saja. Pasti di sini semua pada bergeser, semua ke sana. Ayo kita ratakan, ayo kita tolong. Dan jadi ke sana semua. Nah, jadi nanti rata lagi. Nah, ini jadi ke kiri. Bisa ya? Bagaimana kalau dia diperkecil? Oke. Yuk, terakhir abis ini kita ganti yang hafalan lainnya ya. Faktor-faktor lainnya. Kalau D diperkecil, jadi gini, yang dari D diambil terus dibuang. Gitu ya, diangkat dari sana. Nah, jadi ini lebih tinggi dong daripada sini. Pasti ke sini, ayo kita ke kanan, ayo kita ratakan, gitu ya. Rata. Nah, jadi ini ke kanan. Oh iya. Maksudnya ke kanan berarti yang di kanan nanti jadi bertambah banyak, gitu ya. Oke, kalau ke kiri berarti yang di kiri jadi bertambah banyak. Yang kedua ya. Yang kedua itu adalah mengenai langsung 2 dan 3 sekaligus. Volume dan tekanan. Nah, mereka itu kebalikan gitu. Mereka itu sifatnya kebalikan. Jadi hafalin satu, jadi yang satunya kebalikannya saja. Nah, kalau saya hafalinnya volume. Volume itu sesuai logika. Jadi maksudnya gini, kalau volumenya diperbesar, kesetimbangan bergesernya gitu ya ke luas koefisien besar. Nah, begitu. Jadi kalau tekanan kebalikan ya. Kalau diperbesar malah ke luas koefisien kecil. Nah, kita buat contohnya langsung ya. Nah, di sini aja ya. Nah, misalnya nih contoh yang ketiga. Ya, untuk contoh nomor 2 dan 3. Misalnya ada gini, N2 ditambah H2 menjadi NH3. Nah, ini koefisiennya begini, gitu ya. Ini misalnya semuanya sudah bagus, ini gas, gitu ya, gas kan boleh ya, gas, oke. Nah, jadi gini, kalau ada soalnya, volume diperbesar, oke, kesetimbangan kemana, gitu ya. Oh, bukan terbesar ya, salah, diperbesar. Oke, terlalu semangat ya, diperbesar. Hafalannya bagaimana? Volume diperbesar, kesetimbangan ke luas besar. Nah, luas besar itu begini. Coba lihat di sebelah kiri. Ini ya, koefisien 1, ini koefisien 3. Oh, berarti di kiri itu koefisiennya 1 tambah 3, 4. Tapi jangan lupa ya, hanya yang gas dan aqueous yang dihitung. Solid, liquid jangan dihitung. Misalnya ada solid, ada liquid, jangan dihitung, jangan dihitung. Yang ini bagaimana ini? Nah, ini cuma 2. Oh, kalau gitu jawabannya ke kiri. Bagaimana? Nggak selalu yang kiri lebih besar ya. Jadi kalau ini kita kudu harus hitung dulu gitu ya. Lagi-lagi ya, tekanan diperbesar. Oh, diperkecil aja deh ya. Diperkecil. Bagaimana? Apa yang terjadi? Katanya, oh, ini jadi jawabannya sama ya. Kalau tekanan diperkecil, dia mah kebalikan dari volume, malah ke luas besar. Dia kebalikan. Ini besar sama besar. Dia mau kecil malah besar. Jawabannya ke kiri juga. Bagaimana? Bisa ya? Bisa. Oke, yang keempat ya. Yang keempat itu suhu. Nah, suhu itu gini. Jadi kita mesti ingetin dulu ya. Ada 2 istilah sebelumnya nih, sebelum di bab termokimia. Jadi gini, kalau delta H-nya negatif, itu namanya eksoterm. Delta H-nya positif itu namanya endoterm. Nah, lalu ambil soal ya, contohnya ini ya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini mah pura-pura saja, delta H-nya misalnya negatif 100 misalnya. Nah, jadi hafalan gini,
yang mudah saja. Kalau suhu naik ke plus, suhu turun ke min, gitu. Jadi maksudnya gini nih ya, ini kan delta H-nya ya negatif nih, dia tuh ada di kanan. Kalau gitu di sini plusnya gitu. Jadi kalau soal ini suhunya naik, jadi jawaban kita kemana? Ke plus, ke kiri. Gimana? Kalau suhu turun ke min, berarti cari yang min. Ada di kanan, berarti ke kanan. Tapi tidak selalu pasti ke kiri ke kanan ya. Kan ngeliat ini ya, dia min, ini lawannya plus. Kalau dia plus, berarti sini lawannya min. Bagaimana bisa? Bisa ya? Gitu ya, mudah ya. Naik ya plus, turun ya min, gitu. Kira-kira hafalannya gitu. Cuma kalau istilahnya plus endo, minus exo, gitu ya. Yang kelima adalah katalis. Oke, katalis itu mudah. Katalis itu tidak mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan, tapi hanya mempengaruhi, dia pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke laju atau kecepatan reaksi. Oke, catatannya sudah sampai sini. Kita sudah bisa menjawab soalnya. Oke, mari kita jawab. Oke. Nah, ini ada saluran reaksi BaCl2. Jangan lupa nih solid ya. Ba2 plus Aq, 2Cl min Aq. Oke. Nah, sekarang tentukan arah pergeseran reaksi jika dilakukan aksi berikut. Ditambah konsentrasi BaCl2. Nah, oke, ini ditambah ya. Nah, kalau ditambah yang di kiri berarti kesetimbangan ke kanan seperti pipa ya. Oke, ini langsung bisa dijawab ke kanan. Sudah jago ya, sudah bisa ya. Sekarang ditambah konsentrasi NaOH. Oke, ini penting ya. Nah, NaOH itu begini, NaOH itu basa. Nah, basa itu mau ikat asam. Nah, gitu ya. Jadi catatannya gitu, basa itu mau cari asam. Nah, asamnya mana ya? Asamnya di soal ini adalah si Cl minus. Jadi dia mau jadi HCl misalnya begitu ya. Nah, kalau gitu ya si Cl-nya diambil gitu. Si Cl-nya diambil nih. Nah, si Cl-nya diambil berarti si Cl-nya berkurang. Nah, berarti ini sama aja yang kanan dikurangi. Berarti kesetimbangan ke kanan. Ya, seperti yang tadi ya. Nah, jadi kayak gini nih, tuh. Yang kanannya diambil. Berarti nanti ke sini bergeser ke sana semua ya. Ayo kita bantu gitu ya. Ayo kita ratakan. Nah, gitu. Jadi ini jawabannya ke kanan. Bisa? Nah, sekarang baru nih volume diperkecil. Nah, ini si solid jangan dihitung ya. Volume diperkecil. Ini berarti tidak ada. Ini koefisiennya 3. Gitu. Volume diperkecil ke ruas kecil. Berarti jawabannya ke kiri. Sebentar. Kalau misalnya kiri dan kanan sama, koefisiennya bagaimana? Kalau gitu jawabannya tidak bergeser. Gitu ya. Oke. Sekarang suhu naik. Hafalannya bagaimana suhu naik? Suhu naik ke plus gitu, ke delta H plus. Ini A, berarti ini sudah plus. Kecuali ada min A gitu ya. Ini plus A. Ini berarti dia plus, berarti di sini min. Kalau gitu jawabannya ke kanan. Oke. Bisa ya? Oke, cukup pertemuan kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.